Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar dengan NIM B1C1251113. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas Sistem Teknologi dan Informasi. Di mana di sini saya akan mempraktikkan membuat video praktik dan juga penjelasan di halaman 11 sampai 19 yang telah diberikan modul pada kami. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Excel. Nah, di sini saya telah membuat datanya terlebih dahulu. Pertama kita akan mencari min max, sum if, count, konta blank, left, mid, right, dan seterusnya. Oke, yang pertama saya akan mulai dari nilai tertinggi. Nah, untuk nilai tertinggi ini kita menggunakan rumus max dan kita memblok semua nilai yang ada di sini. Oke, selanjutnya nilai terendah kita menggunakan rumus min. Blok lagi. Terus average. Nah, average ini adalah rata-rata. Sum ini adalah penjumlahan dari seluruh data. Terus count Oke. Seperti itu saja mungkin dalam menggunakan rumus min, max, average, sum, dan count. Selanjutnya masuk ke sum dan sum if. Nah, sum if ini adalah melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Nah, untuk sum dari nomor 1 ini kita menggunakan rumus sum dan memblok 2 ini. Sum blok enter. Oke, untuk memudahkan kita tinggal menarik saja. Oke, ini dia penjumlahan dari semua nama. Selanjutnya masuk ke jumlah keseluruhan laki-laki. Untuk menentukan jumlah keseluruhan laki-laki, sini kita menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if. Nah, di sini kita blok dulu range-nya, itu simbol dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kriterianya. Nah, kriterianya tadi di sini adalah laki-laki, jadi simbol L. Lalu sum range, jumlah dari kita akan blok sum. Oke, enter. Nah, terus selanjutnya lakukan hal yang sama, sum if, blok, masukkan kriteria yaitu P, terus jumlah dari sum. Nah, rapikan dulu.
Terus ketiga adalah SUMIFS. Nah, jadi SUMIFS ini adalah penjumlahan dengan kriteria SUMIFS ini adalah penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Oke, kita akan masuk rapikan dulu. Oke, untuk total di sini, untuk mengetahui total kita akan mengalihkan dari jumlah dan juga harga. Jumlah kali dan harga. Enter. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menarik untuk lebih memudahkan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus SUMIFS untuk mencari power supply non-ORI-nya. Kita menggunakan rumus SUMIFS. Nah, selanjutnya kita akan memblok dari total ini. Blok total. Terus kriteria range pertama. Untuk kriteria range pertama itu kita akan memblok nama barang ini. Nah, terus untuk kriterianya tadi kita akan mencari power supply. Jadi kita memasukkan power supply. Terus kriteria range kedua itu kita akan memblok kondisi karena yang akan dicari adalah non-ORI. Nah, terus untuk kriterianya kita akan mencari non-ORI. Kita akan menuliskan non-ORI. Non-ORI. Oke. Langsung saja di enter. Oke, didapat. Untuk power supply ORI sama juga. SUMIFS blok total nama barang salah rumus. SUMIFS blok total lalu nama barang, terus kriterianya adalah power supply sama seperti tadi. Terus kriteria range kedua kita memblok kondisi, terus kondisinya adalah ORI. Oke, enter. Selanjutnya untuk hard disk SUMIFS blok total nama barang, kriterianya adalah hard disk,
Terus kriteria range kedua mencari kondisi, dan di sini ori. Enter. Terus cari lagi selanjutnya. Kriterianya adalah hard disk sama, di sini non ori. Enter. Selanjutnya kriteria adalah monitor. Terus kondisinya adalah ori. Selanjutnya kriteria monitor. Terus kondisi. Kriterianya adalah non ori. Enter. Oke. Di sini masih simbolnya general. Kita akan ubah dulu ke counting. Oke. Jadi begitulah untuk penggunaan rumus SUMIFS, yaitu penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Selanjutnya count dan lain-lainnya. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Count block, enter. Oke. Di sini ada counter. What is counter? Block, enter. Oke. Sini sama counter. Block seperti biasa. Sama ya counter. Countif block path. Okay. Count blank. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Jadi count ini adalah
untuk menghitung berapa banyak data ataupun jumlah data. Terus untuk konta itu menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Terus count blank ini menghitung jumlah sel yang kosong. Terus countif itu untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Terus countifs ini untuk mengetahui jumlah data dengan banyak kriteria atau lebih dari satu kriteria. Nah, untuk di sini menggunakan rumus countifs. Terus untuk kriteria range pertama countifs kriteria range pertama ini kita ke sini, nama barang. Terus karena yang dicari adalah hard disk, terus hard disk lalu kriteria range kedua adalah kondisi, blok kondisi, dan untuk kriterianya itu adalah belum. Oke. Nah, jumlahnya adalah 1. Terus untuk hard disk yang ada menggunakan rumus yang sama, countifs blok nama barang dan juga kriterianya adalah hard disk sama seperti tadi. Terus kriteria range kedua itu adalah kondisi. Untuk kriterianya tadi adalah ada. Oke, nah jumlahnya ada 2. Selanjutnya ini untuk menentukan jumlah range, countif count blok enter. Oke, 10. Untuk jumlah mahasiswa yang lulus, kita menggunakan rumus countif lalu kita blok keterangan. Terus untuk kriterianya adalah lulus enter.
Aku kan berproses kan, orang di dalam dia. Anjing, jangan buka ribut anu. Yang lulus. Iya, benarkah? Terus ulang nih. Iya, benar. Terus countif blok keterangan kriterianya adalah tidak lolos. Salah. Harusnya seperti ini. Countif blok keterangan terus untuk kriterianya adalah lulus. Lukas terdekat. Enter. Nah, terus sama countif seperti yang telah dibilang tadi, countif itu mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Blok keterangan blok terus kriteria tidak lulus. Enter. Nah, untuk mengetahui jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, kita menggunakan rumus countifs sama dengan countifs countifs tadi mengetahui jumlah data dengan banyak kriteria. Nah, untuk mencari mahasiswa lulus yang laki-laki, blok jenis kelamin, terus laki-laki, kriterianya adalah laki-laki. Lalu kriteria range kedua ini keterangan, kriterianya adalah lulus. Enter. Nah, jumlahnya ada 3. Selanjutnya sama countif. Jenis kelamin. Terus untuk kriteria. Nah, untuk kriteria pertama itu ada P sama laki-laki, jadi L. Lalu adalah kriteria range kedua ada keterangan sama seperti tadi. Tetapi untuk kriteria keduanya ini adalah tidak lulus. Tidak lulus. Enter. Oke. Kedua. Terus selanjutnya sama seperti tadi. Countifs. Blok jenis kelamin. Kalau setiap bisa ambil jadi masing-masing link YouTube-nya. Oke. Assalamualaikum. Selanjutnya untuk kriterianya salah rumus, harusnya countifs, lalu blok jenis kelamin,
Jangan terlalu debutan anjir. Apa ya? Kriterianya adalah perempuan. Terus kriteria adalah lulus. Enter. Sama dengan konteks. Sorry, setiap pun teman tadi. Oke, sini sudah. Lanjut untuk left, mid, dan right. Sini saya sudah ada datanya. Untuk mencari nomor produk, left, blok kode barang, dan juga num charts. Untuk num charts ini kita menggunakan angka 3. Percaya saya kak. Saya modal ini, saya modal Akmal. Nah, 001. Mengapa 3 ya? Karena untuk nomor left pada kode barang bagian kiri itu ada 3 angka, makanya mengapa 3. Terus untuk memudahkan tinggal nah untuk merek itu mid. Selanjutnya untuk teksnya ini kita menggunakan ini blok. Terus ini start numbernya itu kita menghitung seberapa banyak kode yang ada dari kiri. Nah, untuk nomor produk kan 3 ditambah 4, dan kode untuk pertama sebelum nomor produk G, berarti ada 5 kode angka. Berarti di sini 5. Terus untuk num chartnya itu kita lihat untuk mereknya kan Garuda. Berapa angka untuk huruf Garuda ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Nah, enter. Oke. Untuk varian produk ini kita menggunakan rumus right. Teksnya blok, num charts, lihat kode angka sebelah kanan itu berjumlah 3 dan 3. Oke, enter. Nah, selanjutnya yang terakhir, tanpa menggunakan tanda bantu, yaitu sama dengan left, blok kode karyawan. Terus untuk num chartnya tahun masuk, lihat angka di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4 angka. Nah, itulah. Nah, 2007. Untuk kode jabatan ini rumus mid, terus blok. Start num ini berarti kita hitung dari kode ke tahun masuk, terus kode pertama dari kode jabatan.
kode pertama dari kode setelah tahun masuk. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus untuk num chartnya itu kita lihat angka yang di tengah setelah tahun masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Oke, enter. Nah, ini adalah kode jabatan. Selanjutnya urut karyawan. Urut karyawan kita bisa menggunakan rumus right, block, terus num charge-nya kita lihat kode karyawan untuk bagian kanan, bagian terakhir. Situ ada 3, berarti 3. Terus enter. Oke, 300. Tadi tarik. Oke, baik. Selesai count dan kawan-kawan. Selesai left and mid right. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dari semua penjelasan min max, terus sum if, terus sum ifs, count, conta, countif, count blank, countifs, terus left mid right. Oke, mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.